Semoga hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang menjadikan mudarat. Dengan teriring doa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, semoga hujan ini adalah hujan-hujan yang membawakan manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat keimanan, menjadikan kokohnya kita di dalam menuju perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang nabi yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara malaikat-malaikat yang mulia. Allah memilih Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para manusia yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih nabi dan rasul. Dari nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih yang paling mulia, yaitu memilih beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Seharusnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada istri-istri kita, lebih daripada harta-harta yang kita miliki. Tetapi sesungguhnya berita tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita yang besar, bahkan sangat besar. Karena berita ini, berita wafatnya detik-detik menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, adalah berita yang menggetarkan jiwa bagi orang-orang yang mendengarnya. Meski juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabat tahu betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang berasal dari manusia biasa, dan semua manusia itu akan mengalami kematian. Para nabi mengalami kematian, para rasul mengalami kematian, demikian juga semua yang bernyawa di bumi ini akan mengalami kematian. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dunia ini tidak kekal. Orang hidup di dunia ini tidak abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Surat Az-Zumar ayat 30. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Afa imma ta'aqutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apakah jika dia wafat atau dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang,
maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan juga Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jika kamu mati, apakah mereka itu akan kekal? Jadi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang kekal. Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Tapi ketika hari kiamat akan tiba, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Surat Al-Imran ayat 185. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Dan di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala diucapkan nama beliau, kita mengucapkan salawat kepadanya. Dan termasuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, adalah bukan orang yang pelit ketika dia mempunyai harta, ada orang meminta-minta, dia tidak memberi. Tapi di antara orang-orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika kita membaca salawat kepada Nabi, maka salawat kita akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu hari ada seorang masyayikh yang akan pergi ke haji, kemudian ada jamaah yang mengatakan, "Ya Syekh, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Syekh itu menjawab, "Apabila engkau menitipkan salam kepadaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi salamku tidak sampai. Ataupun saya lupa jadi tidak menyampaikan salam. Tetapi apabila engkau mengucapkan salam sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti salammu akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum wa arsyadakumullahu jami'a. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di Mekah sebagaimana kita ketahui, yaitu di tahun gajah, tahun tatkala Abroha mengirimkan tentaranya bergajah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di sana di Mekah selama 40 tahun. Ketika umur 40 tahun itu, Allah Subhanahu wa taala menobatkan beliau sebagai nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dinobatkan sebagai nabi dan rasul, maka beliau menetap di Mekah selama 13 tahun. Tiga belas tahun itu untuk mendakwai manusia, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
pindah ataupun hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selama 10 tahun. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup umurnya adalah 63 tahun. Dan pada tahun ke-7 Hijriyah, Khaybar, benteng Khaybar yang merupakan salah satu basis, salah satu kekuatan dari orang-orang Yahudi, berhasil ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya berhasil menaklukkan benteng Khaybar itu, ada seorang wanita dari bangsa Yahudi yang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadiah berupa daging kambing. Dan daging kambing itu oleh orang Yahudi, orang perempuan tadi, dipilih pahanya, kemudian pahanya dibubuhi dengan racun. Ketika disuguhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kesukaannya adalah paha kambing. Dan ketika diberikan hadiah tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil potongan dari paha kambing tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantap, mengunyahnya pada mulut beliau yang mulia. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelan daging yang dibubuhi racun oleh orang Yahudi tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan para sahabatnya yang pada saat itu menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam agar jangan meneruskan menyantap makanan tadi, yaitu berupa hadiah seekor kambing tadi yang sudah dibakar karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada sahabatnya, irfa'u aidikum fa innaha ahbaratni annaha masmumah. Wahai para sahabatku, angkatlah tangan-tangan kalian dari daging-daging tersebut. Karena apa? Karena daging-daging itu telah menyampaikan kepadaku bahwa ia diberi racun. Subhanallah. Dari daging tadi itu menyampaikan khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah dibubuhi racun. Tetapi racun tersebut sudah terlanjur masuk ke tubuh baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan tidaklah terlihat secara langsung efek reaksi dari makanan yang diberi racun oleh seorang wanita Yahudi tadi. Di antara hikmahnya adalah agar manusia tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus.
dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang mulia ini. Kemudian di akhirnya, di akhir masa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, pengaruh racun tadi mulai tampak terasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya, beliau sempat bersabda kepada istrinya tercinta, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alamut ta'ami alladhi akaltu bi Khaybara fahadha awanu wajaddun tiqa'a abahari min dhalika summi. Wahai Aisyah, saya masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya makan dari ketika berada di Khaybar tadi. Ini saatnya urat-urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji yang terakhir yang disebut dengan Hajatul Wada', haji wada. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu manasikakum la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza." Ambillah dariku cara ibadah haji kalian, karena mungkin setelah tahun ini saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah ayat ini turun, maka tidak beberapa lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan umatnya. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyak doa di dalam ruku' dan sujudnya, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak doa sujud dan rukunya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Allah, dan segala puji bagimu wahai Allah, ampunilah aku. Usai menunaikan ibadah haji wada, beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dan terus berada di Madinah. Di akhir bulan Safar menjelang ataupun di awal bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk ziarah ke makam para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam
ziarah kubur ke gunung, yaitu ke makam para syuhada Uhud. Dan ziarah kali ini seakan-akan sebagai pertanda perpisahan beliau dengan para sahabatnya, berpisah dengan para sahabat yang telah masih hidup maupun berpisah dengan sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Kemudian sepulang dari haji wada juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat berziarah ke makam Baqi al-Gharqad di tengah malam. Beliau memohon ampun kepada Allah buat para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi. Dan juga ini adalah seakan-akan perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kemudian pada suatu hari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari Baqi, beliau mendapati Aisyah istrinya sallallahu alaihi wasallam merasakan sedang sakit. Saat itu Aisyah radhiyallahu taala sedang sakit kepala. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kepada Nabi, "Aduh, kepalaku sakit ya Rasulullah." Maka mendengar keluhan dari istri yang tercinta ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengungkapkan, "Rasa sakit yang aku derita itu lebih sakit daripada yang engkau rasakan." Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai jatuh sakit. Meski demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap berpindah-pindah dari rumah istri yang satu ke rumah istri yang lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggilir istrinya walaupun dalam keadaan sakit. Dan jika sampai gilirannya di rumah Aisyah radhiyallahu taala an, maka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin merasa tenang, dan terus beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan giliran tersebut sampai suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta izin kepada ummahatul mukminin, kepada ibu-ibunya kaum mukminin, untuk menetap di rumah istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala an. Dan pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di istrinya Maimunah radhiyallahu taala, dan juga beliau memohon izin kepada istri-istri beliau untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Maimunah radhiyallahu taala anha dalam keadaan tidak bisa berjalan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sembari melangkahkan kaki beliau diseret sampai akhirnya tiba di kediaman Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Kemudian pada hari Kamis
5 hari menjelang pada hari Kamis, 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan kejadian itu tidak bisa menahan tangisnya. Di hari itu sakit yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sakit sekali. Dalam kondisi seperti itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, ambilkanlah aku kertas ataupun alat tulis, untuk saya sebuah pena juga. Saya akan menuliskan buat kalian sebuah surat yang dijamin kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh dengannya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang waktu itu berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau sedang mengalami sakit yang sangat berat, sementara kita sudah memiliki Al-Quran dan cukup bagi kita Al-Quran sebagai pegangan. Dan apa pula yang ingin kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita. Dan ada pula yang berpendapat yang berbeda. Ketika para sahabat berselisih pendapat, antara yang satu yang sebagian ingin memberikan kertas akan ditulis oleh Nabi, sebagian lagi tidak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perselisihan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni falladhi ana fi khair. Usikum bi thalathatin. Usikum bi thalathin. Ahrijul musyrikina min jaziratil Arab wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujiztuhum bih." Qala wa sakat anis salisah aw qalaha fa unsituha. Tinggalkan aku, sungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian 3 hal. Yang pertama, ahrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Kemudian yang kedua, terima dan perlakukanlah para utusan atau duta yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memperlakukan para duta itu. Perawi hadis ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, beliau tidak menyebutkan yang ketiga, atau beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, namun saya lupa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diambilkan air dingin sebanyak 7 girbah. Girbah adalah wadah yang terbuat dari kulit. Hirbah itu adalah wadah yang terbuat dari kulit yang untuk menandon ataupun diisi air. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 7 girbah yang diisi air. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengalami demam yang sangat tinggi, panas yang sangat tinggi. Kemudian beliau meminta diambilkan air sebanyak itu agar dapat diguyurkan ke badan beliau untuk mengurangi demamnya. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa demam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air untuk diguyurkan. Untuk apa? Untuk mengurangi demamnya tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha
dan lainnya, para sahabat lainnya mendudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didudukan di dalam wadah tadi. Yang wadah tadi adalah milik Hafsah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurnya. Beliau pun dengan air tersebut sesuai dengan permintaan beliau didudukkan di dalam girbah tadi. Kemudian beliau mengguyurkan air dan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin lemah, semakin lemas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, jangan dulu lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandu keluar oleh para sahabatnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menemui para sahabat-sahabat yang lain dalam keadaan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam diikat kepalanya. Setelah tadi sekujur tubuhnya diguyur dengan air, kemudian kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat. Karena apa? Merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa keluar dari rumah Aisyah menuju masjid sampai di mimbar, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam duduk. Setelah memuji Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu fa ahtara dzalikal 'abdu ma 'indallah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Tapi si hamba tadi memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka sahabat tercinta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis, sedih, bahkan beliau terseduh-seduh menangis dan mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Sebegitu tinggi, sebegitu kuatnya pemahaman Abu Bakar radhiyallahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala mengatakan yang lain itu tidak seperti Abu Bakar. Bahkan kami tercengang, terheran-heran ketika Nabi mengucapkan sabda tadi, Abu Bakar justru malah menangis. Kami itu terheran-heran. Lihatlah orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tentang seorang hamba disuruh memilih oleh Allah antara memilih perhiasan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Namun orang ini malah mengatakan siap menebus ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka sadar bahwa hamba yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah diri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala an menangis. Abu Bakar menangis karena menahan paham atas ucapan Rasulullah, paham atas ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakrin, la tabqi
inna amanna nasi alayya fi suhbati famalihi Abu Bakrin walau kuntu muttahidan khalilan min ummati la tuhadtu Abu Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawadatuhu la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakrin. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik daripada umatku kepadaku dengan hartanya dan bertemannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seorang dari umatku sebagai kekasih, teman yang paling akrab, maka tentu saya telah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang Islam. Sesungguhnya semua pintu-pintu menuju masjid itu harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyempurnakan khutbahnya tersebut ketika beliau berada di dalam mimbar tadi. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid. Ini adalah pintu yang menjadikan kesyirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang ajalnya. Beliau menutup kemungkinan akan terjadi pintu-pintu kesyirikan. Apa yang beliau katakan? Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang solih sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini sudah diterangkan oleh Ustaz Zakaria. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas fa innan nasa yakthuruna wa yaqillul ansar hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fit ta'ami faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauman wa yanqau fihi akharina falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Wahai manusia, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak. Ketika manusia bertambah banyak, maka ansor semakin sedikit dan berkurang sedikit demi sedikit. Sehingga para sahabat ansor ini di tengah manusia ibarat garam dan makanan. Barang siapa di antara kalian yang diberi amanah untuk mengurusi sesuatu, menangani sesuatu, menjadi pemimpin pada sesuatu, yang sesuatu itu bisa mendatangkan madarat bagi sebagian kaum, namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lainnya, maka hendaklah dia menerima kebaikan orang-orang yang berbuat baik dari orang-orang Ansor dan memaafkan orang-orang Ansor yang berbuat buruk dari mereka. Setelah menyampaikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Itulah ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul di dekat beliau. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha datang dengan berjalan kaki. Cara berjalan seperti ini, caranya Fatimah sama seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui Fatimah anaknya tercinta datang, maka Nabi mengatakan, marhaban, selamat datang wahai anakku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar ia duduk di sisi kanan atau di sisi kirinya. Lalu tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan ke telinga, ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu
yang tidak bisa didengar oleh istri-istri Nabi yang lain dan juga oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada Fatimah, maka Fatimah menangis. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu lagi kepada Fatimah. Kemudian Fatimah tertawa. Melihat ini maka Aisyah merasa penasaran dan cemburu dan bertanya kepada Fatimah, apa gerangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisikkan kepada engkau? Maka sosok seorang anak yang soleh, saya tidak mau membuka aib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Fatimah itu menjelaskan ketika ditanya oleh Aisyah bahwa sekarang saya menjelaskan, dulu ketika aku dibisiki, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu membisikkan bahwa Jibril alaihi salam datang kepada beliau dan dia akan meninggal dunia. Maka aku menangis. Dan ketika aku tertawa, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya adalah dari keluarga yang akan menyusul beliau. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit semakin hari semakin terus menerus, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus merasa kesedihan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Ketika menjelang meninggal saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingat kepada umatnya. Kenapa kita umatnya tidak ingat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kondisi seperti itu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit keras masih ingat kepada para sahabat, kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat? Faqalu la hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Mereka para sahabat menunggu engkau. Qala da'u li ma'an fil mihdab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taruhkanlah air, guyurkanlah air dari ember untukku. Aisyah radhiyallahu taala berkata, kami melakukan hal itu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air itu diguyurkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi akhirnya pingsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar, Nabi mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal, sholat diserukan kepada manusia. Ingat kepada umatnya. Bahkan ketika di akhirat besok, Nabi itu masih mengingat umatnya. Ketika umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniti sirat, maka Nabi berdoa, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu masih di akhirat, Nabi saja masih berdoa seperti itu. Subhanallah, begitu kasih sayangnya Nabi kepada kita. Faqalu lahum yantadhirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggu engkau ya Rasulullah. Dan ini sampai 3 kali. Kemudian Nabi pingsan, mengingat manusia, pingsan, mengingat manusia. Yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat tetapi tidak jadi karena kekuatan yang semakin lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menggetarkan, dan pada saat ini belum sampai kepada detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan yang lain kita teruskan. Semoga ini menjadikan gugahan hati-hati kita untuk senantiasa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tercinta. Nabi ingat kepada kita, maka kita hendaknya sering mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat, terutama salawat-salawat kita di hari Jumat.
Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Dan janganlah kita menjadi orang yang bakhil ketika disebutkan kata Nabi, maka kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang ada di sini tetap mengucapkan salawat kepada Nabi walaupun tidak kedengarkan. Tidak seperti ikhwan yang lain, kalau ada Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi. Tapi kita semoga ada di hati-hati kita. Tapi tetaplah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa Nabi kita sampai kepada kita. Kita juga moga-moga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa Nabi ketika di Sirat, yaitu Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Demikian banyak salahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, memaafkan saya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di jannahnya, jannah surga firdaus yang kita harapkan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.